Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, di pertemuan kali ini saya kembali lagi akan membacakan atau memberitahu kepada kalian semua bahwasanya baru-baru aja berita yang viral di media sosial kemarin itu adalah tentang kecelakaannya mobil Pajero Sport ya teman-teman, berwarna hitam yang terjadi di daerah tol Semarang arah Batang teman-teman. Kecelakaan maut itu terjadi di daerah jalan tol Semarang arah Batang teman-teman, di kilometer 405 yang pada saat itu mengakibatkan 4 orang itu meninggal dunia teman-teman. Nah, jadi kecelakaan yang terjadi pada Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul setengah 8 ya teman-teman, setengah 8 pagi itu melibatkan minibus dan truk yang sedang parkir. Jadi minibus itu adalah mobil Pajero tersebut teman-teman. Dan mobil truk tersebut yang ditabrak itu adalah sedang berhenti di bahu jalan. Benturan keras minibus dengan truk ini membuat warga di sekitar lokasi kejadian bergegas keluar rumah teman-teman, dan melihat mobil Pajero yang ringsek parah dan ada 2 orang terlempar ke jalan teman-teman. Jadi saking kerasnya benturan gitu ya, langsung menyebabkan 2 orang dari penumpang mobil Pajero tersebut itu terlempar keluar gitu teman-teman, ke jalan raya gitu ya. Sementara 1 orang penumpang dari Pajero tersebut itu terjepit di kabin dan penumpang lainnya terluka parah teman-teman. Nah, jadi saking kerasnya benturan itu ada 2 orang yang terlempar teman-teman. Jadi langsung keluar dari mobil gitu loh, terlempar karena benturan tersebut, langsung jatuh di jalan tol tersebut. Jadi katanya salah satu warga di sekitar itu seperti ini teman-teman. Tadi ada suara benturan keras sekali dan saya lihat mobil Pajero sudah remuk katanya. Sebelumnya ada truk parkir di bawah jembatan tol dan mobil dari arah barat melaju sangat kencang, yaitu mobil Pajero tersebut. Dikatakan juga teman-teman dari beberapa orang yang ada di sana, ada 2 orang terlempar dan tergeletak di jalan tol tersebut. Sementara ada 1 lagi yang masih ada di dalam mobil tersebut. Dan penumpangnya lagi ada 1 yang mengalami luka berat teman-teman. Nah, jadi kurang lebih beritanya itu seperti itu teman-teman. Mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kronologisnya kok bisa seperti itu, terus kemudian kecepatannya itu berapa, apakah ada CCTV atau enggak? Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa video yang beredar, cuman video tersebut itu ada sedikit sensor ya teman-teman, karena ini adalah suatu kejadian yang menurut YouTube itu bisa jadi adalah suatu video yang dianggap sadis, tragis, kemudian musibah yang mengagetkan dan membuat beberapa orang itu tidak nyaman untuk melihat video ini teman-teman. Saya akan berusaha untuk menampilkan videonya meskipun ada beberapa yang harus disensor teman-teman. Laka di jalan tol Magelung Kaliwungu ya, KM 405, pas di jalan itu penyeberangan, bawah jembatan penyeberangan ini. Sayang kok keamanan tol dihubungi susah ini gimana ini, keamanan tolnya dihubungi susah. Ini gimana ini, hancur. Nabrak itu samping pinggir kiri, nabrak truk yang lagi berhenti di pinggir jalan gitu. Habis pinggir yang nabrak pinggirnya dulu. Ini pada geletak semua, ini yang di luar hancur.
Waduh, ini sampai hilang separuh. Sayang keamanannya kok nggak bisa dihubungi nih. Keamanan tol dihubungi nggak ada yang aktif. Wah, itu tuh. Motif kejadian ini ya, nabrak truk yang lagi parkir di pinggir jalan. Ini samping pinggirnya itu mobil hitam, jalannya kenceng kayak ngantuk itu. Mobil plat Agi dari luar kota itu yang hitam. Ya, sementara info sampai di sini dulu. Nah, mungkin itu adalah salah satu video yang beredar di media sosial, teman-teman. Jadi di sini akan saya bacakan bagaimana kronologisnya sehingga terjadi mobil Pajero tersebut menabrak truk yang sedang parkir di bahu jalan tol tersebut. Kronologi lengkap kecelakaan maut Pajero di tol Semarang arah ke Batang, teman-teman. Kecelakaan mobil Pajero Sport yang menabrak truk parkir di tol Semarang arah Batang di kilometer 405, yaitu di desa Magelung, teman-teman, daerah Kaliwungu Selatan, Kendal pada Sabtu pekan lalu. Yang menewaskan 4 orang sekeluarga yang asalnya itu dari Blitar, teman-teman, Jawa Timur. Diketahui 4 orang korban meninggal dunia itu adalah yang pertama Sudar Majianto, teman-teman, yang umurnya itu 49 tahun. Kemudian Anas Makrufi yang umurnya itu 31 tahun. Berikutnya ada Imro'atus Solihah yang umurnya itu 43 tahun, teman-teman. Dan yang terakhir adalah Muhammad Rizky Mustafa Ramadan yang umurnya itu 19 tahun. Keempat jenazah tersebut adalah para korban yang telah dimakamkan di desa Kecamatan Wonodadi, Blitar. Sementara itu, 2 korban lain yang selamat di kecelakaan tersebut adalah Fauzi Sulaiman selaku pak supir dari mobil Pajero tersebut dan juga Bapak Ali Mustafa selaku pemilik mobilnya. Nah, kejadian tersebut itu awal mulanya seperti ini, teman-teman. Jadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, mobil yang ditumpangi oleh rombongan keluarga itu berangkat dari Blitar ke Lampung, teman-teman, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Tujuannya dari mobil tersebut menuju ke Lampung adalah untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Pak Ali ini adalah yang punya mobil, teman-teman, masih keponakannya dari Bapak Sudar Majianto. Bapak ikut berangkat katanya karena nggak ada feeling apapun. Akhirnya mereka pun berangkat pada tanggal 17 Juni 2024 sore hari. Kalau nggak salah ini pas Idul Adha ya, teman-teman. Jadi sore hari mereka itu berangkat. Di sana 4 hari katanya. Sempat juga main ke rumah saudara yang lain dari saudara ibu, teman-teman, yang ada di Lampung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, rombongan keluarga itu bertolak dari Lampung pada Jumat 21 bulan Juni 2024, teman-teman. Menurut Bapak Fauzi Sulaiman selaku dari sopir tersebut, Pajero warna hitam bernomor polisi AG1691AV itu awalnya dikemudikan oleh Ali Mustafa sampai Jakarta. Oh, jadi dari Lampung menuju Jakarta itu supirnya itu Bapak Ali Mustafa, teman-teman. Nah, setibanya di Jakarta, jadi Bapak Ali tersebut itu digantikan oleh Bapak Sudar Majianto, teman-teman. Yang selanjutnya Bapak Sudar Majianto ini menyopiri mobil Pajero itu sampai ke daerah Palimanan. Sesampainya di Palimanan, kemudian beberapa jam gitu ya di sana itu mereka itu beristirahat di rest area daerah Palimanan.
Dan selanjutnya Bapak Sudarmajianto ini digantikan oleh Bapak Fauzi. Bapak Fauzi kemudian menyetir mobil Pajero itu dari Palimanan sampai masuk ke area Jawa Tengah, teman-teman. Hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Fauzi saat ditemui oleh Detik Jateng di Rumah Sakit Muhammadiyah Weleri Kendal pada hari Sabtu kemarin. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, teman-teman, Sudarmiarti yang umurnya itu 24 tahun mengaku sempat berkomunikasi dengan ayahnya sebelum Pajero itu mengalami kecelakaan. Jadi Sudarmiarti ini adalah anaknya salah satu korban yang ada di mobil Pajero tersebut, teman-teman. Kontak terakhir itu pada hari Jumat tanggal 21 bulan 6 2024, teman-teman, sore hari. Jadi Sudarmiarti ini sempat video call sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya dan ibu di rumah itu video call dengan bapak dalam perjalanan mau pulang, katanya. Kata Sudarmiarti tersebut, bapak itu nggak pernah membuat status WA, teman-teman. Nah, ini kok anehnya itu membuat status WA. Bapak pertama kali bikin status WA, katanya. Dan status WA-nya itu adalah video pelabuhan saat mau nyebrang dengan caption seperti ini, teman-teman. Perjalanan mulai hiki. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah perjalanan pulang ini. Padahal kata Sudarmiarti, bapak itu nggak pernah bikin status sama sekali. Tapi kok tiba-tiba membuat status dengan caption seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat, mobil yang dikemudikan Fauzi itu tiba di rest area Pekalongan pada Sabtu tanggal 22 bulan Juni 2024 pukul 6 pagi, teman-teman. Rombongan keluarga itu sempat beristirahat selama 1 jam di rest area tersebut. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, setelah beristirahat, mobil Pajero itu melanjutkan perjalanan pulang ke Blitar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari, teman-teman. Kami berhenti di Palimanan, sempat istirahat di rest area sebentar, terus lanjut lagi perjalanan. Gantian, saya gantikan Sudarmaji dan berangkat lagi pukul 7, kata Bapak Fauzi, teman-teman. Nah, kemudian pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, setelah melaju sekitar 30 menit dari rest area Pekalongan tersebut, mobil itu menabrak truk mogok yang parkir di tepi jalan tol Semarang arah Batang kilometer 405, teman-teman. Lebih tepatnya di wilayah Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Ya benar, tadi sekitar pukul 7:30 pagi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di kilometer 405, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Kecelakaan itu melibatkan minibus atau Pajero tersebut dan truk, teman-teman. Dengan korban 4 orang meninggal dunia, kata Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Agus Pardiono Marinus, saat dihubungi oleh Detik Jateng pada hari Sabtu 22 Juni 2024. Sementara itu, mobil Pajero yang dikemudikan oleh Fauzi mengaku tidak terlalu kencang, katanya, saat mengemudikan mobil itu. Sebelum kecelakaan, Fauzi mengaku hendak menyalip dari sebelah kanan. Namun, dia tidak melihat jika ada truk parkir di depannya. Nah, jadi ini mungkin kecepatannya itu ya kita nggak tahu ya, cuman mengira-ngira aja kalau mobilnya itu sampai remuk seperti itu, teman-teman. Berarti kencang banget, teman-teman. Apalagi Pajero itu mobilnya tinggi, rodanya besar, terus kalau di jalan tol itu kan anginnya kencang ya. Jadi ya bisa jadi kalau mobil itu ya agak sedikit oleng gitu ya, apalagi kalau kencang banget, teman-teman. Nah, katanya Bapak Fauzi seperti ini, teman-teman. Saya tidak ngebut saat itu, katanya seperti itu. Saya juga tidak tahu kecepatannya saya berapa. Jadi sebelum kecelakaan saya sempat mau menyalip ke kanan, tapi tidak bisa lagi. Saya tidak lihat kalau ada truk parkir dan saya sudah tidak bisa ngerem mobil itu. Dan akhirnya kejadian kecelakaan tabrakan tidak bisa terhindarkan, teman-teman. Nah, jadi seperti itu tadi kronologi yang terjadi mobil Pajero menabrak truk yang terjadi di daerah jalan tol Semarang ke arah Batang di kilometer 405, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua kalau di jalan gitu ya, hati-hati sekali, karena kadang kita yang hati-hati aja itu masih bisa kecelakaan, teman-teman, karena ulah orang lain, apalagi nggak hati-hati gitu ya. Jadi buat teman-teman dihimbau untuk perjalanan jauh kalau bisa itu jangan ngebut, kalau ngantuk tidur dulu, terus jangan ada emosi gitu ya, teman-teman, karena kalau di jalan tol itu musuh terbesar kita itu adalah
bukan orang-orang di sekitar kita, tapi adalah emosi kita untuk mengendalikan mobil yang kita kendarai. Oke teman-teman, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa teman-teman buat subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian, supaya nanti tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. See you in the next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my